Saya menolak Omnibus Law. Hola, selamat datang di channel YouTube Via Space. Kali ini aku akan bahas yang lagi rame nih di masyarakat, tapi bukan COVID-19, apalagi kalau bukan Omnibus Law. Omnibus Law. Di sini aku nggak akan bahas pasal-pasal kontroversial yang ditolak buruh, tapi aku akan bahas lebih kepada apa sih pengertian Omnibus Law itu sendiri. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Jadi Omnibus Law itu adalah satu regulasi baru dibentuk yang sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain. Sederhananya tuh gini, satu undang-undang yang bisa mencabut atau mengamandemen 2, 3, atau bahkan puluhan undang-undang lain. Dan itu lintas sektor, bisa kayak pendidikan, kefarmasian, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Jadi intinya konsep Omnibus Law ini sendiri ibarat pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali membentuk undang-undang itu bisa merevisi, bisa mengamandemen, atau bahkan bisa mencabut puluhan undang-undang lain. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan. Setiap produk hukum itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa sih kelebihan dari Omnibus Law ini sendiri? Tentu saja dalam hal biaya pembuatan undang-undang itu sendiri. Omnibus Law yang diusulkan oleh Presiden Jokowi ini membahas 79 undang-undang dengan 1.240-an pasal. Kalau untuk satu pembuatan undang-undang aja butuh anggaran sebesar 5,2 miliar, gimana dengan 79 undang-undang yang dibahas satu-satu? Wah, nggak kebayang tuh berapa anggaran yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya metode Omnibus Law ini udah bagus karena sekali jalan itu bisa merevisi banyak undang-undang menjadi satu undang-undang. Sementara kekurangannya adalah lebih sering terjadinya kesalahan. Karena Omnibus Law ini membahas banyak sekali pasal, maka terjadinya keteledoran ataupun kesalahan itu lebih mungkin. Seperti yang dikatakan Bayu Dwi Anggoro selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, misalnya seperti menghidupkan pasal yang sudah dihapus MK, atau ada pasal dalam PP yang bisa mengganti norma undang-undang. Nah, bagaimana mungkin PP bisa mengganti undang-undang? Sedangkan jelas dalam hierarki perundang-undangan, undang-undang itu statusnya ada di atas PP. Karena itulah metode ini perlu ketelitian dan kehati-hatian yang super ekstra. Lalu kenapa Omnibus Law ini sangat ditentang oleh kebanyakan masyarakat? Ada beberapa poin yang aku pikir menjadi dasar penolakan masyarakat terlepas dari pasal-pasal kontroversial yang beredar di media sosial. Yang pertama adalah kurangnya transparansi. Dari awal pembentukannya, proses penyusunannya memang udah berjarak dengan publik. Hal ini bisa dilihat dari komposisi satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja yang didominasi oleh pengusaha, baik dari segi perdagangan maupun industri. Sedangkan buruh merasa tidak dilibatkan. Padahal seharusnya buruh sebagai stakeholder harus dilibatkan. Nah, inti dari pelibatan masyarakat adalah adanya ruang dialog yang terbuka luas antara pembentuk kebijakan, yaitu pemerintah ataupun DPR, dengan masyarakat. Jadi kalau tiba-tiba masyarakat percaya dengan draft yang beredar di media sosial, itu bukan sepenuhnya salah masyarakat, karena emang nggak ada komunikasi dan sosialisasi sebelumnya.
bahkan siaran pers yang mengklarifikasi draft yang menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu bukan resmi dari pemerintah, itu siaran persnya juga udah dihapus. Jadi masyarakat semakin bingung, sebenarnya mana nih draft resminya. Yang kedua adalah terkesan tergesa-gesa. Seperti yang kita tahu, RUU Omnibus Law ini diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani itu pada tanggal 12 Februari 2020 dan disahkan tanggal 5 Oktober 2020, hanya dalam waktu 9 bulan. Total ada 79 undang-undang yang berisi 1244 pasal. Yang menurut DPR, mereka telah melakukan pertemuan sebanyak 64 kali. Pertanyaannya, apakah cukup dengan 64 kali pertemuan membahas 79 undang-undang lintas sektor pula yang akan diatur menjadi satu undang-undang? Jadi ya, kita lihat aja nanti seperti apa draft resminya. Yang ketiga adalah draft final tidak bisa diakses. Nah, ini yang lebih aneh dan menarik untuk dibahas. Salah satu alasan yang bikin publik makin tidak percaya DPR karena draft finalnya sampai saat ini belum bisa diakses. Kalau memang draft yang beredar di media sosial itu tidak resmi, seharusnya publik disuguhkan draft resminya. Tapi saat ditanya ke Balik atau Bamus DPR, mereka bilang masih merapikan. Bagaimana bisa sebuah undang-undang yang telah disahkan tapi rumusannya belum final? Harusnya di tahapan persetujuan, undang-undang itu tidak boleh diotak-atik lagi. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 96 ayat 4, yaitu bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tapi sampai saat ini kita bahkan belum tahu seperti apa draft finalnya. Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan di dalamnya? Jadi ya, kita tunggu aja. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang Omnibus Law. Semoga berkenan. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next. Bye-bye.